Halo sahabat jelajahi fakta, pernah kepikiran gak sih bagaimana cara negara-negara maju mengolah kacang tanah? Bukan cuma soal tanah subur atau bibit unggul, tapi mulai dari drone, traktor pintar, sampai mesin permanen canggih, semua ikut turun tangan. Dan kamu pasti nggak nyangka, proses mencabut kacang dari dalam tanah ternyata butuh teknik rumit dan teknologi presisi tinggi. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Di banyak negara berkembang, menanam kacang tanah masih dilakukan dengan cara tradisional. Tapi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, dan Israel, proses ini sudah masuk era revolusi pertanian. Benih kacang tanah dipilih melalui rekayasa genetika agar tahan penyakit, tumbuh cepat, dan punya hasil panen maksimal. Benih itu tidak langsung ditebar sembarangan. Petani menggunakan drone dan citra satelit untuk memetakan kelembapan, suhu, dan pH tanah secara presisi. Dengan begitu, lokasi tanam bisa diatur agar sesuai dengan kebutuhan biologis kacang. Setelah lahan dinyatakan siap, datanglah mesin penanam otomatis. Mesin ini tidak hanya menanam, tapi juga menyemprotkan pupuk mikro secara tepat sasaran di setiap lubang tanam. Hanya dalam hitungan jam, ratusan hektar ladang sudah selesai ditanami. Sistem irigasi pun tidak lagi mengandalkan guyuran air biasa. Negara-negara maju kini menerapkan irigasi tetes bawah tanah yang menyalurkan air langsung ke akar kacang secara terus-menerus. Efisiensinya sangat tinggi dan membuat tanah tetap gembur. Yang paling mencengangkan, di beberapa peternakan kacang di Amerika, traktor tanpa sopir beroperasi siang malam. Mereka dikendalikan oleh komputer pusat dan GPS dengan akurasi tanam mencapai milimeter. Selama pertumbuhan kacang, sensor tanah dipasang di berbagai titik. Sensor ini memantau kelembapan, kadar nitrogen, hingga suhu dalam tanah secara real time. Semua data dikirim ke dashboard petani melalui ponsel atau tablet. Jika cuaca terlalu kering atau tanah mulai keras, sistem akan memberi peringatan otomatis. Bahkan di beberapa wilayah, drone bisa turun langsung menyemprotkan bagian tanaman yang terdeteksi kurang sehat. Tapi proses ini bukan hanya soal teknologi. Negara maju juga melibatkan data riset jangka panjang dari lembaga agrikultur. Setiap varietas kacang diuji selama bertahun-tahun untuk mengetahui responnya terhadap perubahan iklim dan tanah tertentu. Yang lebih mengejutkan, di ladang kacang tertentu, bahkan suara-suara tertentu digunakan untuk merangsang pertumbuhan akar. Teknologi sonik ini masih dalam tahap eksperimen, tapi hasil awalnya membuat banyak ilmuwan terperangah. Belum juga sampai ke masa panen, proses tanamnya saja sudah seperti operasi militer yang rumit dan terorganisir. Satu kesalahan kecil bisa menyebabkan kerugian miliaran rupiah. Karena itu, semua harus presisi, otomatis, dan diawasi secara digital. Panen kacang tanah bukan sekedar mencabut tanaman dari tanah. Karena kacang tumbuh di bawah permukaan, proses panennya justru menjadi salah satu tahap paling kompleks. Di negara maju, mesin panen kacang tanah disebut peanut digger inverter, alat canggih yang bekerja layaknya tangan robotik. Mesin ini tidak menghancurkan permukaan tanah, tapi menyayat dengan lembut menggunakan pisau horizontal di bawah tanah. Tujuannya agar akar tanaman terangkat bersama kumpulan kacang tanpa merusak kulit luarnya. Yang lebih menakjubkan, mesin ini bisa memutar tanaman yang telah dicabut dan membalikannya sehingga bagian kacang menghadap ke atas. Tujuannya adalah agar proses pengeringan alami bisa dimulai langsung di lapangan dengan bantuan sinar matahari. Selama 2-3 hari,
kacang dibiarkan di permukaan tanah untuk mengering. Tapi itu bukan berarti tanpa pengawasan. Kamera satelit dan drone terus memantau kondisi kelembaban udara, suhu tanah, dan prediksi hujan. Jika cuaca mendung atau ada potensi hujan, mesin pengangkut otomatis akan segera dikerahkan untuk memindahkan kacang ke dalam fasilitas pengering khusus. Di tempat ini, suhu, kelembapan, dan sirkulasi udara dikontrol secara ketat. Fasilitas pengeringan modern bahkan dilengkapi dengan pemindaian optik yang bisa mendeteksi warna dan bentuk kacang. Jika ada kacang yang tidak sempurna atau rusak, akan langsung dipisahkan sebelum masuk ke tahap sortir dan pengemasan. Disinilah peran kecerdasan buatan mulai dominan. Sistem AI dalam pabrik pengolahan kacang tanah mampu mengklasifikasikan ratusan ribu biji per menit berdasarkan ukuran, tekstur, bahkan kadar minyaknya. Satu butir kacang bisa menentukan kualitas satu batch produk. Karena itu, semua harus diproses dengan akurasi ekstrim. Di negara seperti Amerika, kacang yang tidak memenuhi standar akan digunakan sebagai bahan bakar biogas atau pakan ternak. Tidak ada yang dibuang sia-sia. Yang menarik, sebagian petani kacang di Jepang bahkan menerapkan sistem panen malam hari. Mereka percaya suhu rendah malam hari membuat kulit kacang lebih mudah dikeringkan tanpa risiko overheat. Cahaya LED besar dipasang di traktor otonom, membuat ladang terlihat seperti panggung konser raksasa. Namun di balik semua kecanggihan ini, proses panen tetap menyisakan satu ancaman besar. Jika waktu panen meleset hanya 1 hari, tingkat kelembapan tanah bisa merusak kualitas kacang secara permanen. Oleh karena itu, petani di negara maju harus mengambil keputusan cepat berdasarkan data cuaca, kondisi tanah, dan usia tanaman. Di satu sisi, teknologi membuat panen kacang terlihat mudah dan elegan. Tapi di baliknya, ada tekanan, perhitungan, dan sistem otomatisasi yang bekerja tanpa henti. Ini bukan pertanian biasa. Ini adalah operasi presisi tinggi yang dipandu oleh ilmu pengetahuan dan kecerdasan buatan. Setelah panen selesai dan kacang tanah dikeringkan, perjalanan belum berakhir. Di negara maju, kacang tidak langsung dikemas dan dijual. Setiap batch akan melewati proses uji laboratorium untuk memastikan tidak ada kontaminasi. Setiap batch akan melewati proses uji laboratorium untuk memastikan tidak ada kontaminasi aflatoksin, jamur mikroskopis yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Kacang yang lolos uji akan dikirim ke pusat pemrosesan menggunakan truk berpendingin. Meski kacang tidak mudah rusak, pendinginan ini bertujuan menjaga suhu stabil agar tidak tumbuh jamur selama pengangkutan jarak jauh. Begitu sampai di pabrik, kacang tanah tidak langsung digiling atau dipanggang. Mereka akan melewati pembersih getar magnetik yang memisahkan debu, kerikil, dan partikel logam mikroskopis yang mungkin terbawa dari ladang. Setelah bersih, kacang dikupas menggunakan mesin khusus yang mampu memisahkan kulit luar tanpa menghancurkan biji di dalamnya. Di tahap ini, kamera pemindai warna digunakan untuk mendeteksi biji yang cacat. Yang unik, di pabrik besar Amerika dan Eropa, jalur produksi kacang dirancang layaknya jalur robotik mobil. Ada lengan-lengan mekanik yang bergerak cepat memisahkan kacang berdasarkan jenis, ukuran, bahkan aroma dengan bantuan sensor kimia. Sebagian kacang akan diproses menjadi selai, minyak, atau cemilan. Tapi untuk produk ekspor hanya kacang utuh berkualitas tinggi yang dipilih. Kacang ini akan dipoles dengan lapisan minyak alami yang membuatnya mengilap dan tahan lama. Sebelum dikemas, kacang dimasukkan ke ruang vakum untuk menyingkirkan oksigen. Hal ini penting agar kacang tidak tengik dan berubah rasa saat dikirim di lintas negara.
Kemasan yang digunakan pun bukan plastik biasa, melainkan multilayer dengan lapisan antioksidasi. Pabrik modern juga dilengkapi sistem pelacakan barcode yang bisa mengidentifikasi dari ladang mana kacang itu berasal, kapan dipanen, dan siapa petani yang menanamnya. Semua tercatat dalam sistem transparan demi menjaga kepercayaan konsumen. Yang mengejutkan, di Jerman dan Amerika, kacang yang tidak lolos standar ekspor tapi masih layak konsumsi akan didonasikan ke bank makanan lokal. Bahkan kacang yang remuk digunakan dalam industri kosmetik untuk bahan scrub alami. Di negara maju tidak ada yang sia-sia. Setiap butir kacang diperlakukan seperti aset berharga. Dari tanah, ke mesin, ke laboratorium, hingga ke meja makan, semuanya melalui proses panjang yang penuh teknologi dan kehati-hatian. Inilah kisah nyata dari dunia yang memandang pertanian bukan sebagai pekerjaan kotor, tapi sebagai ilmu presisi tinggi yang penuh inovasi dan kesempurnaan. Dari ladang modern yang hening tapi penuh kecanggihan, hingga pabrik berteknologi tinggi yang memproses tiap butir kacang dengan presisi, kita baru saja menyaksikan bagaimana kacang tanah berubah jadi komoditas bernilai tinggi di tangan para inovator pertanian. Terima kasih sudah menonton Jelajahi Fakta. Jangan lupa klik like, tinggalkan komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan fakta mengejutkan lainnya dari balik kehidupan nyata.